Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati hanyalah khayalan bagi orang seperti saya, yang terjebak dalam bayang-bayang norma masyarakat Indonesia yang kaku. Sampai hari itu, ketika angin pantai Jimbaran menerpa wajah saya, dan seorang pria asing duduk di samping saya, mata kami bertemu, dan dunia seolah berhenti berputar. "Apa yang kamu lakukan sendirian di sini?" tanyanya, suaranya lembut tapi menusuk hati, membuat saya sadar bahwa rahasia terdalam saya mungkin tak lagi bisa disembunyikan. Saya, Ari, seorang pemuda berusia 25 tahun dari Jakarta, selalu merasa seperti orang asing di tanah air sendiri. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, saya menyembunyikan siapa saya sebenarnya. Keluarga saya, orang tua yang taat agama dan saudara-saudara yang sibuk dengan kehidupan konvensional, tak pernah tahu tentang perasaan saya terhadap sesama pria. Saya takut. Takut dicap, takut diusir, takut kehilangan segalanya. Itulah mengapa saya melarikan diri ke Bali, ke pantai yang sepi ini, berharap ombak bisa membawa pergi kegelisahan hati saya. Tapi saat dia, yang kemudian saya ketahui bernama Rama, duduk di samping saya, semuanya berubah. Rama, dengan kulit sawo matang khas anak pulau, rambut ikal yang ditiup angin, dan senyum yang membuat hati saya berdegup kencang. Dia bilang dia dari Yogyakarta, sedang liburan sendirian setelah putus dari pacarnya. "Pacar," gumam saya dalam hati, terkejut tapi juga lega. Ternyata dia seperti saya. Kami mulai berbincang, dari hal-hal sepele seperti makanan awrit, dia suka gudeg, saya lebih ke nasi goreng, sampai topik yang lebih dalam. "Hidup di Indonesia ini sulit buat kita," ya, katanya, mata hijaunya menatap laut. Saya mengangguk, merasa untuk pertama kalinya ada yang mengerti. Di dalam dada saya, ada gejolak aneh, campuran antara ketakutan dan harapan. Apakah ini awal dari sesuatu? Atau hanya ilusi sementara? Malam itu, kami berjalan di sepanjang pantai, kaki telanjang menyentuh pasir basah. Rama cerita tentang masa kecilnya di desa kecil dekat Borobudur, bagaimana dia menyadari ketertarikannya pada pria saat remaja, dan bagaimana dia menyembunyikannya dari keluarga. "Saya pernah hampir bunuh diri," katanya pelan, suaranya bergetar. Hati saya sakit mendengarnya. Saya ingin memeluknya, tapi saya tahan. Di dalam pikiran saya, ribuan pertanyaan berputar, mengapa dia cerita ini padaku? Apakah dia merasakan hal yang sama? Saya ingat betapa saya sendirian selama ini, teman-teman di Jakarta yang tak pernah tahu rahasia saya, malam-malam panjang di kamar kosan di mana saya menangis sendirian. Rama seperti cahaya di kegelapan itu. Keesokan harinya, kami bertemu lagi di pantai yang sama. Rama membawa 2 gelas es kelapa, dan kami duduk di bawah pohon kelapa, berbagi cerita. Dia bilang dia bekerja sebagai desainer grafis di Jogja, dan mimpi besarnya adalah membuka studio sendiri. Saya cerita tentang pekerjaan saya sebagai akuntan di perusahaan swasta, bagaimana rutinitas itu membuat saya mati rasa. "Kamu terlihat seperti orang yang punya banyak mimpi tersembunyi," katanya, tangannya menyentuh lengan saya sekilas. Sentuhan itu seperti listrik, membuat saya mundur tapi juga ingin lebih. Di dalam hati, saya berperang, apakah saya layak untuk ini? Masyarakat kita, dengan norma agama dan budaya yang kuat, akan menghakimi kami. Tapi mata Rama begitu tulus, membuat saya lupa sejenak. Hari-hari berikutnya, kami menghabiskan waktu bersama. Kami naik motor sewaan ke Ubud, melihat sawah terasering yang hijau, makan di warung kecil. Rama tertawa lepas saat saya cerita lelucon konyol, dan saya merasa hidup untuk pertama kalinya. Tapi di balik kebahagiaan itu ada bayang-bayang. Saya ingat telepon dari ibu saya kemarin, "Kapan kamu pulang, Nak? Ibu ingin kamu nikah tahun ini." Kata-kata itu seperti pisau. Bagaimana saya bilang bahwa saya tak bisa? Rama juga punya cerita serupa, ayahnya, seorang guru agama, tak akan pernah menerima. "Kita harus kuat," katanya suatu malam saat kami duduk di pinggir pantai, bintang-bintang di atas kami.
Tapi di dalam saya ragu. Apakah cinta ini cukup kuat melawan dunia? Semakin dekat kami, semakin dalam perasaan saya. Rama bukan hanya teman, dia adalah cermin jiwa saya. Setiap malam sebelum tidur, saya memikirkan wajahnya, senyumnya, dan bagaimana dia membuat saya merasa utuh. Tapi ada suara di kepala, ini salah, Ari. Kamu akan menyakiti semua orang. Saya ingat masa kecil di Jakarta, saat saya pertama kali merasakan ketertarikan pada teman sekelas laki-laki. Saya menyembunyikannya, berpura-pura suka gadis-gadis di sekolah. Itu menyiksa. Rama seperti obat, tapi juga racun. Apakah saya siap untuk risiko ini? Akhir pekan itu, kami pergi ke Tanah Lot, melihat pura di atas karang. Angin kencang, ombak besar, tapi hati saya tenang di sampingnya. Ari, saya suka kamu, katanya tiba-tiba, tangannya memegang tangan saya. Dunia berhenti. Saya menatapnya, air mata hampir jatuh. Saya juga, balas saya pelan. Ciuman pertama kami di sana, di balik batu karang, rahasia kami. Tapi di dalam, kegelisahan muncul, bagaimana jika seseorang melihat. Indonesia bukan tempat yang ramah untuk kami. Tapi saat itu, saya tak peduli. Cinta ini terasa nyata. Waktu berlalu cepat. Liburan saya hampir habis, dan Rama juga harus kembali ke Jogja. Kami janji akan bertemu lagi, tapi jarak Jakarta-Jogja seperti jurang. Di bandara saat kami berpisah, Rama memeluk saya erat. Jangan lupa saya, ya, katanya. Saya mengangguk, tapi hati saya berat. Pulang ke Jakarta, realitas menampar. Kantor, keluarga, teman-teman yang tak tahu. Saya merindukannya setiap hari, chat kami penuh janji. Tapi di dalam, saya tahu ini baru awal dari badai. Kembali ke Jakarta, rutinitas sehari-hari seperti penjara. Setiap pagi, saya bangun dengan pikiran pertama adalah Rama. Chat kami semakin intens, dari pagi sampai malam, berbagi oto, cerita, mimpi. Saya kangen pantai itu, tulisnya suatu hari. Saya balas, lebih kangen kamu. Tapi di balik kata-kata manis, ada kegelisahan yang tumbuh. Keluarga saya mulai curiga. Adik perempuan saya, Lina, bertanya, "Kak, kenapa senyum-senyum sendiri lihat?" Saya gelagapan bilang cuma teman. Tapi hati saya tahu ini lebih dari teman. Rama datang ke Jakarta 2 bulan kemudian atas nama urusan bisnis. Kami bertemu di hotel kecil di Tamrin jauh dari mata keluarga. Saat pintu kamar tertutup, kami berpelukan seolah tak pernah berpisah. Malam itu, kami bicara panjang tentang masa depan. Kita bisa pindah ke Bali, buka usaha bersama, katanya penuh semangat. Saya tersenyum, tapi dalam hati ragu. Bagaimana dengan keluarga, tanya saya. Rama diam, matanya gelap. Mereka tak perlu tahu dulu. Kata-kata itu seperti duri, mengingatkan betapa rapuh hubungan kami. Di dalam pikiran saya, konflik semakin sengit. Saya mencintainya, tapi takut kehilangan identitas saya di masyarakat. Indonesia, dengan undang-undang yang ambigu tentang LGBT, membuat saya paranoia. Apakah tetangga tahu? Apakah rekan kerja curiga? Setiap kali Rama menelepon, saya sembunyi di kamar mandi. Ini tak adil, gumam saya pada diri sendiri. Tapi cinta membuat saya buta. Kami mulai merencanakan pertemuan rutin, saya ke Jogja, dia ke Jakarta. Setiap kunjungan seperti mimpi, tapi pulangnya seperti neraka. Suatu hari, Rama cerita tentang teman lamanya, Budi, yang ternyata mantan pacar. Dia hubungi saya lagi, katanya pelan. Hati saya cemburu. Kenapa, tanya saya tajam. Rama bilang Budi butuh bantuan, tapi saya merasa ada yang disembunyikan. Di dalam suara kegelisahan berbisik, dia akan meninggalkanmu. Saya ingat betapa saya pernah dikhianati teman di masa lalu, saat saya hampir coming out. Mereka menjauh. Apakah Rama sama? Konflik pertama muncul saat Lebaran.
Keluarga saya ngotot saya pulang ke kampung di Bogor. Rama ingin saya ke Jogja. Pilih saya atau mereka, tanyanya marah ya telepon. Saya terdiam. Saya tak bisa balas saya. Dia marah, telepon mati. Malam itu saya menangis sendirian mempertanyakan segalanya. Mengapa cinta ini begitu menyakitkan? Di dalam hati, saya berdoa agar Tuhan mengerti, tapi norma masyarakat seperti tembok. Akhirnya, kami baikan. Rama minta maaf, bilang dia takut kehilangan saya. Kami bertemu di Semarang, Kota Tengah. Di sana, kami jalan-jalan ke Lawang Sewu, bicara tentang masa lalu. Rama cerita Budi dulu menyakitinya, selingkuh. Saya tak akan seperti itu, janjinya. Saya percaya, tapi benih keraguan tertanam. Cinta kami semakin dalam, tapi juga semakin rapuh. Bulan-bulan berikutnya, tekanan dari luar meningkat. Di kantor, rekan kerja gosip tentang saya yang tak pernah punya pacar. Kamu gaya, candanya satu orang. Saya tertawa paksa, tapi hati hancur. Saya cerita ke Rama, dia bilang kita harus kuat. Tapi di dalam, saya lelah. Saya mulai mempertanyakan, apakah ini layak? Keluarga Rama juga mulai curiga, ayahnya tanya kenapa tak nikah. Puncaknya saat Rama bilang dia harus pindah ke Surabaya untuk kerja. Jarak semakin jauh. Kita bisa, katanya. Tapi saya ragu. Di dalam pikiran gambar masa depan gelap, kami berpisah karena tekanan. Tapi cinta membuat saya bertahan. Jarak Surabaya-Jakarta seperti jurang yang semakin lebar. Chat kami masih setiap hari, tapi nada berubah. Rama sering lelah, bilang kerjaan berat. Saya mengerti, tapi hati curiga. Siapa Budi itu sebenarnya, gumam saya pada diri sendiri. Suatu malam, saya lihat postingan Rama di media sosial, foto dengan Budi Dikai. Caption, Reni teman lama. Hati saya panas. Saya telepon bertengkar. Kamu selingkuh, tuduh saya. Rama marah, kamu gila. Telepon mati. Malam itu saya tak tidur, air mata mengalir. Mengapa cinta ini penuh curiga? Di dalam hati, konflik semakin dalam. Saya ingat masa kecil, saat ayah marah karena saya tak suka sepak bola, lebih suka menggambar. Kamu seperti perempuan, katanya. Kata-kata itu menyakiti sampai sekarang. Rama adalah pelarian tapi juga cermin luka itu. Saya ingin bahagia, tapi masyarakat Indonesia dengan pandangan konservatifnya membuat saya merasa bersalah. Apakah Tuhan membenci saya? Tanya saya pada cermin. Kami baikan lagi, tapi luka tetap. Rama datang ke Jakarta, kami bertemu di Monas. Ma, katanya, memeluk saya. Tapi matanya berbeda, ada rahasia. Malam itu, di hotel, dia cerita Budi ingin kembali. Tapi saya pilih kamu, katanya. Saya percaya, tapi keraguan seperti racun. Cinta kami seperti roller coaster, naik turun. Tekanan keluarga semakin kuat. Ibu saya perkenalkan dengan gadis tetangga, Sari. Dia cocok buat kamu, katanya. Saya tolak halus, tapi ibu marah. Kamu mau jadi bujang tua, tanyanya. Saya diam, hati sakit. Bagaimana bilang kebenaran? Di malam hari, saya chat Rama, saya tak tahan lagi. Dia balas, kita kabur saja. Ide gila, tapi menggoda. Konflik puncak saat ulang tahun saya. Rama janji datang, tapi tak muncul. Telepon tak diangkat. Saya panik, bayangkan yang terburuk. Ternyata dia kecelakaan kecil di jalan. Saat saya ke Surabaya, lihat dia di rumah sakit, hati hancur. Ma, katanya lemah. Kami berpelukan, tapi di sana Budi muncul. Saya temani Rama, katanya. Saya cemburu, tapi diam. Pulang, saya renungkan. Cinta ini penuh pengorbanan. Di dalam suara berbisik, lepaskan saja. Tapi saya tak bisa. Pengkhianatan datang seperti badai.
Suatu hari, saya dapat pesan anonim, Oto Rama dengan Budi berpelukan intim. Hati saya remuk. Saya telepon menangis. Benar, tanya saya. Rama diam lalu bilang, Ma, Ari. Budi kembali dan saya bingung. Dunia runtuh. Saya matikan telepon menangis sepanjang malam. Mengapa? Setelah semua yang kami lalui. Di dalam hati, luka semakin dalam. Saya ingat setiap janji, setiap pelukan. Rama adalah segalanya, tapi dia khianati. Saya merasa bodoh, merasa tak layak dicinta. Masyarakat bilang kami salah, mungkin benar. Saya isolasi diri, tak makan, tak tidur. Teman di kantor khawatir, tapi tak tahu alasan. Saya ke Jogja, konfrontasi Budi. Ternyata Budi manipulati, paksa Rama kembali. Tapi Rama tak tolak. Saya lemah, katanya saat bertemu. Saya marah, kamu hancurkan saya. Kami bertengkar hebat, air mata berlinang. Pulang, saya depresi. Ibu lihat, tanya. Saya hampir cerita, tapi tahan. Di dalam perang, makan atau lupakan. Bulan-bulan setelah pengkhianatan, saya seperti mayat hidup. Rama coba hubungi, tapi saya blokir. Hati saya hancur, tapi perlahan belajar bangkit. Saya gabung komunitas rahasia di Jakarta, bertemu orang-orang seperti saya. Mereka cerita pengalaman membuat saya merasa tak sendirian. Di dalam konflik masih ada. Saya rindu Rama, tapi benci juga. Suatu hari, dia muncul di depan rumah. Saya salah, katanya, menangis. Budi ternyata bohong, manipulasi. Rama putus total. Saya ragu, tapi mata tulusnya membuat hati luluh. Kami mulai lagi pelan. Tapi tekanan masyarakat tetap. Keluarga Rama tolak dia saat tahu. Ayahnya usir. Rama tinggal dengan saya di Jakarta, rahasia. Konflik baru, kami hadapi diskriminasi. Tapi cinta kami kuatkan. Akhirnya, setelah badai, kami putuskan coming out ke keluarga. Ibu saya menangis, tapi peluk saya. Kamu anakku, katanya. Keluarga Rama perlahan terima. Kami pindah ke Bali, buka kai kecil. Cinta kami, meski penuh luka, jadi inspirasi bagi yang lain. Di dalam hati, saya tahu ini kemenangan. Cinta tak kenal gender, hanya hati. Kami bahagia di pantai yang sama, tangan bergandengan. Hidup ini indah, meski perjuangan.